Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM 23301191. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya itu dengan matkul tafsir Terbawi. Itu tugasnya itu membacakan surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi yaitu wa innaka la'alli khalqin azim. Yang artinya dari sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Selanjutnya yaitu tafsir dan makna ayat secara mendalam. Yang pertama yaitu tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa khuluqin azim atau budi pekerti yang agung berarti agama Islam itu sendiri, atau lebih tepatnya akhlak yang bersumber dari Al-Quran. Yang kedua yaitu tafsir Al-Maraghi. Al-Maraghi menyebutkan bahwa ayat ini menunjukkan kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW, baik dalam hubungan dengan Allah atau hablum minallah maupun dengan sesama manusia hablum minannas. Rasulullah tidak hanya menyampaikan wahyu tetapi juga menjadi contoh nyata uswatun hasanah. Bagaimana ajaran itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu tafsir Quraisy Shihab. Menurut Quraisy Shihab, khuluqun azim menggambarkan sifat moral yang bersumber dari iman yang kuat dan hati yang jernih. Rasulullah memiliki keseimbangan antara kekuatan spiritual, intelektual, dan emosional, sehingga beliau mampu menghadapi berbagai ujian dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Akhlak beliau tidak dibuat-buat, tetapi tumbuh dari ketulusan dan keimanan yang mendalam. Yang keempat yaitu tafsir Al-Jalalain. Dalam tafsir ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW memiliki budi pekerti yang tinggi dan luhur, seperti lemah lembut, jujur, penyayang, dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Akhlaknya adalah cerminan langsung dari wahyu Allah yang ditanamkan dalam hatinya. Yang selanjutnya yaitu poin B-nya, nilai-nilai pendidikan terbawi dari Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Yang pertama yaitu pendidikan akhlak sebagai fondasi kehidupan. Ayat ini menegaskan bahwa akhlak adalah inti dari kepribadian manusia. Ilmu dari kecerdasan tidak akan berarti jika tidak disertai akhlak yang baik. Dalam pendidikan, hal ini mengingatkan bahwa tujuan utama belajar bukan hanya mencari pengetahuan, tetapi membentuk kepribadian yang berakhlak mulia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua yaitu keteladanan atau uswatun hasanah dalam pendidikan. Nilai terbawi berikutnya adalah pentingnya keteladanan guru atau pendidik. Sebagaimana Rasulullah SAW menjadi teladan bagi umatnya, seorang pendidik juga harus menjadi contoh bagi peserta didik, baik dalam perilaku, tutur kata maupun sikap dan kesehariannya. Yang ketiga yaitu pendidikan spiritual dan emosional. Ayat ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antara aspek kognitif atau intelektual dan afektif atau emosional dan spiritual. Rasulullah tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki empati dan kelembutan hati. Dalam pendidikan Islam, pengembangan kecerdasan emosional adalah bagian dari proses pembentukan akhlak yang agung. Yang keempat yaitu integrasi ilmu dan akhlak. Pendidikan Islam tidak memisahkan ilmu dan akhlak. Ayat ini menegaskan bahwa
Pengetahuan tanpa akhlak dapat menyesatkan, sedangkan akhlak tanpa ilmu dapat melemahkan. Rasulullah SAW adalah contoh insan yang berilmu luas dan berakhlak tinggi. Dalam konteks pendidikan sekarang, siswa perlu diarahkan agar menggunakan ilmunya untuk kebaikan, bukan untuk kesombongan atau merugikan orang lain. Selanjutnya yaitu poin yang kelima, pendidikan tentang kesabaran dan konsistensi moral. Rasulullah SAW tetap berakhlak mulia walau sering dihina, difitnah dan disakiti oleh orang-orang yang menentangnya. Ayat ini mengajarkan bahwa pendidik maupun peserta didik harus sabar dan konsisten dalam kebaikan. Akhlak yang baik tidak muncul seketika, tetapi dibentuk lewat proses panjang, latihan dan pengendalian diri. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.